Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang alhamdulillah walhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian kita pada pagi ini. Kajian kita adalah halaman 124 Al-Babu Al-Rasul Al-Salamu bagian ke-34 Sifatul Fuqara, tentang keutamaan orang-orang yang fakir. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa sih keutamaan orang yang fakir? Ya. Bukankah kefakiran itu menyulitkan? Karena ujian itu ada dua. Pertama adalah fakiran, yang kedua kekayaan. Banyak di antara kita lulus dalam ujian kefakiran dan berhasil sampai sekarang. Tapi jarang yang berhasil jika Allah menguji seseorang dengan kekayaan. Jadinya apa? Banyak orang yang semakin kaya, dia semakin jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia lupa dengan kematian. Yang ketiga, dengan kekayaan dia melahirkan sifat sombong dan lain sebagainya. Sifatul Fuqara, tentang keutamaan orang-orang yang fakir miskin. Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khairu hadhil ummati fuqara'uha. Sebaik-baik umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang fakir. Wa aqrabuha tadkhulun fil jannah, dan orang yang paling cepat masuk surga. Jadi orang yang fakir itu kalau meninggal dunia, kalau dia sholat dan sebagainya, itu lebih cepat masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada yang dihitung, tidak ada yang dihisab. Udah masuk aja kamu. Begitu kontrakan tidak ada. Ya, menghitung aset-asetnya itu enggak ada. Masuk aja. Oke, dimaksud doa tarawih cepat masuk ya. Doa apa yang paling baik, paling lemah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innali ribataini isnataini. Sesungguhnya saya mempunyai dua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Faman ahabbahuma, barang siapa yang senang dengan dua kegiatan itu, faqad ahabbani, berarti dia cinta kepada-Nya. Waman abghadahuma, dan orang yang benci dengan kedua hal itu, faqad abghadani, maka berarti dia sudah marah kepada-Nya. Apa dua kegiatan itu? Pertama al-faqru, yang kedua al-ghina. Jadi kegiatan Nabi ada dua, yaitu fakir, kemiskinan, dan tidak. Waruya, diriwayatkan Nabi Jibril sallallahu alaihi wasallam nazala ala Rasulillah, bahwa malaikat Jibril pernah singgah mampir kepada Rasulullah. Faqala, lalu malaikat Jibril bertanya pada Nabi, ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yuqri'u alaika salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikan ucapan selamat kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah mengatakan, aku hibbu an ajala hadhil jibal dhahaban. Apakah engkau ingin saya jadikan gunung ini menjadi emas untuk kamu? Kalau Nabi mau, itu Nabi akan diberikan emas itu besar gunung.
silakan mau gunung Ahad, mau gunung Uhud, gunung Bahar, atau gunung Badar, saya akan jadikan emas kalau kamu mau duniawi. Ditawarkan seperti itu. Apakah mau jabatan, apakah mau emas, dan lain sebagainya. Biasanya orang kalau ditawarin emas mau, ya, berebut. Apa jawab Nabi? Wataku maka aina makunta, dan emas itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Kamu di Mekah, ya kamu nanti dapat emas besar itu. Kamu pindah ke Madinah, ya kamu dapat emas besar itu. Ya. Maka Rasulullah sa'atan, lalu Rasulullah berpikir sejenak, summa qala, dan menjawab, ya Jibril, inna dunya darun man la darala. Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya dunia adalah rumah bagi orang yang tidak mempunyai rumah. Wa malun man la mala, dan harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Walaha yajma'u man la aqala, dan mengumpulkan dunia orang yang tidak mempunyai akal. Waqala lahu Jibril, ya Muhammad, sabbataka bil qawli tsabit. Mudah-mudahan Allah memantapkan hatimu dengan perkataan yang sangat meyakinkan. Jadi Nabi ditawarkan agar malaikat Jibril melalui perintah Allah, melalui kuasa Allah, supaya dapat merubah gunung-gunung itu menjadi emas. Lalu emas itu diberikan kepada Nabi. Kata Nabi, saya tidak mau, tidak siap. Saya sudah cukup begini saja. Jadi sabbatullah biqauli sabit. Lalu malaikat Jibril memuji ketujuan iman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditawar gitu mana kira-kira? Gerah. Ya. Seterawak bisa tertawa binti itu. Ya, tawa aja ya, memang bisa. Waruya diriwayatkan an al-Masih alaihi salam marra fi siyahati bi rajulin na'imin mutafikin fi aba. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa pernah melewati dalam perjalanannya jalan-jalan atau melewati seorang yang sedang tidur, ya, kecapean. Baik berdoa, lalu Nabi Isa membangunkannya. Waqala ya na'im, wahai orang yang sedang tidur, qum, bangunlah kamu. Fadhkurillahi ta'ala, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu Nabi Isa bertanya, ma turidu minni, apa yang kau inginkan dari aku? Inni qad taraktu dunya li ahliha, saya telah meninggalkan dunia untuk ahli dunia. Jadi diketahui bahwa di antara nabi-nabi yang ada, Nabi Isa terkenal adalah nabi yang sangat miskin. Ya, pertama ekonominya memang ya sulit. Kedua, dia juga sampai meninggal dunia tidak berkeluarga, belum sempat kawin. Jadi umur 36 pun Nabi Isa meninggal. Ya. Kalau nabi yang lain istrinya banyak. Dia satu pun gak ada. Belum sempat kawin, meninggal. Jadi sangat miskin. Saya tinggalkan dunia. Karena kawin punya istri bagian dari dunia. Itu saya tinggalkan dunia. Faqala lahu, lalu dia berkata, Bangun, wahai tidurlah. Idzan ya habibi, wahai kekasihku. Jadi dia berkata seperti itu, dia tidak mempunyai apa-apa. Wa marra Musa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Musa pernah melewati seorang laki-laki yang sedang tidur, ya, di lantai, di tanah. Wa tahta ra'sihi labinatun, dan di bawah kepalanya itu ada
sebingkai batu. Jadi maksudnya dia nggak punya bantal, dia tidur tapi itu pakai batu, ya. Batu, ya. Jadi bukan pakai bantal. Wawajuhu walidyaku turab, wajahnya dan jenggotnya itu ya, ke tanah. Mutazilun bi abah, dan juga dia memakai kain dan kelihatannya sangat lemah, sangat capek. Faqala ya Rabbi, abduka hadza fi dunya dhar. Wahai Tuhanku, hamba kamu ini adalah di dunia telah kehilangan. Itu doa keperluan Nabi Musa kepada Allah. Ma'allah ta'ala ilaihi, lalu Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, amma alimta, adakah kau tahu anni idza azurtu ila abdin biwajhi kullihi jawaitu anhu ad-dunya kullaha. Apabila aku melihat seorang hamba, ya, dengan wajahnya seluruhnya, maka aku akan tutup dia dengan dunia semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-faqru azinu bil mu'min minal azab al-fasad. Kefakiran adalah lebih menghiasi bagi orang mukmin daripada selendang yang bagus, ala hadil faras yang dipakai untuk menunggang kuda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afin di jismihi aminan bi sarabihi. Barang siapa yang di waktu pagi dia dalam keadaan sehat fisiknya, merasa aman, kemudian dalam perjalanannya indahu kutu yaumi, lalu dia memiliki sesuatu yang bisa dimakan pada hari itu, maka nama faizat dunia biasa kiriya, seakan-akan dia sudah dilimpahkan dunia dengan segala kemewahan. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa bagi kita yang penting itu punya makanan yang bisa dimakan hari itu sudah bagus bagi orang mukmin, ya. Wa qala ta'ala li Musa. Jadi Allah berkata kepada Nabi Musa, dia disebut hadis suci. Ya Musa, idza ra'aita faqran muqbilan. Apabila engkau melihat kefakiran sedang menghadap, faqul marhaban bi syi'aris sholihin. Katakanlah selamat datang wahai kefakiran dengan syiar orang-orang yang soleh. Jadi sini digambarkan bahwa kefakiran banyak keutamaannya. Silakan kita diberikan kekayaan, yang penting sebenarnya ini jangan sampai kita melupakan Allah atau menjauh dari Allah. Karena kebanyakan orang-orang yang kaya jauh dari Allah, maka dikatakan kata Nabi, kalau begitu lebih baik miskin tapi dekat kepada Allah. Apa contohnya? Itu contohnya ada di kalangan sahabat. Ya. Di kalangan sahabat itu ada namanya waktu itu dia mengembala kambing, ya, selalu mengikuti Nabi. Sa'labah mengikuti Nabi kemana saja. Lalu dia minta kepada Nabi, wahai Nabi, cobalah kamu dekat pada Allah, berdoa. Berdoalah pada Allah, minta supaya kami ini dijadikan orang kaya. Itu permintaan Sa'labah. Sebab kalau saya kaya, saya bisa berinfak, bersedekah dan sebagainya. Dan kata Nabi, sudah begini saja kamu baik, begini saja, bisa minta kaya, nanti kamu bisa jauh, ya, bisa nggak sholat. Sekarang masih setiap sholat, setiap waktu itu. Karena Nabi diminta berkali-kali sampai 3 kali. Kalau meminta, wahai Allah, wahai Nabi Muhammad, cobalah kamu dekat pada Allah. Setiap doa kamu dijawab, minta. Ya karena diminta terus, akhirnya Nabi meminta. Akhirnya terkabullah doa itu. Lalu kata Nabi, coba kamu beli kambing, seekor kambing dulu. Lalu dia bayar kambing. Setiap kambing itu setiap lahir berkembang terus. 2, 4,
Dan kambing ini gak pernah habis, terus banyak anak. Lama kelamaan semakin banyak. Nah karena kambingnya semakin banyak, ditanya Nabi, mana ya salah apa biasanya? Di belakang sholat di bangun. Sekarang sudah ada beberapa waktu, berapa hari. Dilaporkan ke temannya, salah lagi, nomor kambing sibuk dengan kambingnya. Ya. Jadi gak sempat. Nah setelah mendengar bahwa Salam semakin kaya dengan peternakannya, coba minta zakatnya pada Salam supaya dikeluarkan. 40 ekor kambing itu 1 ekor zakatnya. Dimintalah utusan Nabi datang kepada Salam. Kata Salam, saya boleh capek-capek, ngapain saya mengeluarkan zakat? Sholat ditinggalkan, zakatnya mengingkari. Jadi semakin jauh. Nah, ini gara-garanya bahwa dalam konteks inilah kefakiran, tapi dekat kepada Allah lebih baik daripada kemiskinan, daripada kekayaan, tetapi jauh tapi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.